Oke, kita sekarang bahas tentang FPB ya. Ini mungkin pernah juga teman-teman temui di waktu SD, FPB. Nah, kita akan bahas 3 bagian. Yang pertama, apa itu faktor? Misalnya kita ambil 8 dan 12. Tapi ini kita sudah mempelajarinya ya, bahwa faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 12 itu 1, 2, 4, 3-nya kelewat, nggak apa-apa, disimpan di belakang, 6 dan 12. Nah, ini faktor. Yang kedua, kita coba bahas, apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan, misalnya faktor persekutuan dari 8 dan 12. Faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari 8 dan 12. Kita lihat, mana nih faktor yang sama? Ada 1 ya. 1 ada di 8 dan juga ada di 12. Lalu ada 2 dan 4. Ini sisanya tidak dibawa karena memang 3 ini hanya ada di 12 saja. 8 hanya ada di 8 saja. Jadi yang dibawa adalah 1, 2, dan 4 saja. Nah, di sini baru kita mencari berapa sih FPB dari 8 dan 12? Berapa sih faktor persekutuan yang paling besar dari 8 dan 12? Ini faktor persekutuannya. Dan yang paling besarnya adalah 4. Jadi ya selesai. FPB 8 dan 12 adalah 4. FPB ini ya faktor persekutuan terbesar. Apa yang dimaksud dengan angka 4 ini? 4 ini adalah bilangan yang bisa membagi 8 dan juga 12, tapi yang paling besar. Di sini kita, kalau misalnya sudah paham definisinya, sudah paham konsep FPB-nya, maka kita bisa mengeksplorasi berbagai soal terkait FPB. Kan biasanya kita kalau mencari FPB itu dengan faktorisasi prima atau dengan pembagian susun, ya yang dibikin tabel terus dibagi dengan bilangan prima, nanti dapat FPB-nya gitu. Itu memang bisa lebih cepat dalam mencari FPB dibandingkan cara yang sebelumnya yang kita bahas tadi. Tapi kalau misalnya kita hanya tahu mencari FPB-nya saja, kita akan kesulitan ketika berhadapan dengan soal-soal seperti ini. FPB 0 dan 5 berapa? FPB min 4 dan 6 berapa? Nah ini, memang bisa 0 itu di FPB-kan dengan 5. Memang bisa mencari FPB dengan angka yang negatif. Ya, bisa saja. Tapi kalau misalnya menggunakan cara cepat mencari FPB, biasanya cukup sulit. Tapi kalau kita cek ke definisinya, kita paham apa yang dimaksud dengan FPB, kita bisa mencarinya dengan lebih mudah. Berapa FPB 0 dan 5? Berapa bilangan yang bisa membagi 0 dan juga bisa membagi 5, tapi yang paling besar? Jawabannya adalah 5. Ya, 5 bisa membagi 0. 0 bagi 5 kan dia habis ya. Dia hasilnya bilangan bulat. 0 adalah bilangan bulat. 0 habis dibagi 5. Dan tentu 5 pun dia habis dibagi 5. Jadi 5 ini bisa membagi 0, bisa membagi 5, dan yang paling besar. Oke, soal yang kedua, FPB min 4 dan 6 berapa? Kita coba pakai cara yang tadi deh. Kita coba cari faktornya dulu, faktor min 4 dan 6. Faktor dari min 4 adalah, ya pembagi dari min 4, kita sebutkan saja deh yang negatif dan positifnya. Min 4, min 2, min 1, 1, 2, dan 4. Faktor
Dari 6 ada min 6, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 6. Fp-nya, faktor persekutuan antara min 4 dan 6. Kita cek yang samanya mana nih? Min 2, lalu ada min 1, lalu ada 1, dan 2. Nah, sekarang ke FPB. Berapa FPB min 4 dan 6? Ya, kita tinggal ambil aja yang paling besar di antara bilangan ini. Jawabannya adalah 2. Jadi, kalau FPB 0 dan suatu bilangan bukan 0, hasilnya adalah bilangan itu. Kalau FPB yang negatif, sebetulnya negatif itu tidak berpengaruh karena nanti yang diambil ujung-ujungnya yang positif juga. Jadi hasil dari FPB adalah selalu positif. Ya. Dan kalau misalnya ditanya berapa FPB 0 dan 0, itu tidak ada jawabannya. Ini tak terdefinisi. Oke, kita sekarang coba mempelajari tentang suatu teknik mencari FPB. Yang umumnya kan mencari faktorisasi primanya dulu atau membuat tabel tadi. Nah, sekarang kita coba bahas tentang teknik mencari FPB dengan menggunakan algoritma. Algoritma Euclid. Ya, kita hapus dulu. Jadi dalam algoritma Euclid mengatakan jika A sama dengan B kali T tambah C, maka FPB A, B sama dengan FPB B, C. Oh, kok kayak ribet gitu. Nah, apa sih kegunaan dari algoritma ini? Misalnya gini, kita coba mencari FPB dari 124 dan 68. Ya. Berapa FPB dari 124 dan 68? Nah, ini memang ada banyak cara mencarinya, tapi kita coba pakai algoritma Euclid. Caranya adalah, pertama, tulis dulu bilangan yang paling besar di antara dua bilangan ini. Tentu di sini 124 ya yang lebih besar. Sama dengan 68 kali berapa? Yang paling besar, tapi tidak membuatnya lebih besar dari 124. Maksudnya kan kalau kali 2 itu jadi 136 ya, itu sudah melebihi, nah jangan kali 2. Kalau kali 1, nah kali 1 kan ada di bawahnya ya, dan ini 1 adalah yang paling besar. 124 sama dengan 68 kali 1 ditambah berapa nih? Agar ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri kan 124, ruas kanan 68 kali 1 tambah 60 ya, oh terlalu besar, 56 ya, 68 tambah 56 jadi 124. Nah dari sini kita ambil 68 nya sekarang yang di depan, lalu 56 nya yang di sini. 68 ditambah 68 sama dengan 56 kali berapa sih yang paling besar? 56 kali 1 lalu ditambah dengan berapa sih agar sama? Ditambah dengan 12 ya. Nah, lanjutkan. 56-nya sekarang tarik yang di sini, 12-nya di sini. 12 kali berapa sih yang paling besar tapi tidak melebihi 56? 12 kali 4, 48. Oke, masih bisa ya. Kalau 12 kali 5 jadi 60 sudah melebihi, maka yang diambil adalah kali 4, yaitu 48. Ditambah berapa agar jadi sama dengan 56? 48 ditambah dengan 8. Lanjutkan, 12-nya sekarang yang ditarik, 8-nya yang disimpan di sini.
8 kali 1 tentunya ditambah 4, lalu 8 sama dengan 4 kali 2 tambah 0. Jika sudah sampai 0, maka selesai. Nah, lalu berapa FPB 1, 2, 4, dan 6, 8? Yuk kita coba cari. Nah, katanya dari algoritma Euclid mengatakan jika A sama dengan B kali T tambah C, maka FPB A dan B-nya itu sama dengan FPB B, C. Kita hapus ya ini soalnya supaya ditulisnya lebih kecil. Soalnya ini kan FPB dari 124 dan 68. Nah, kita lihat di sini. 124 sama dengan 68 kali 1 tambah 56. Kata algoritma Euclid, kalau misalnya bentuknya kayak gini, mirip ya. Maka katanya FPB A, B itu sama dengan FPB B, C. FPB 124 dan 68 itu sama dengan FPB 68 dan 56. B dan C 68, 56. 68 dan 56. Nah, di sini katanya 68 itu sama dengan 56 kali 1 tambah 12. Oh, berarti FPB 68 dan 56 itu sama dengan FPB 56 dan 12. Jadi nilainya sama. Nilai dari FPB 68 dan 56 nilainya sama dengan FPB 56 dan 12. Nah, selanjutnya pun sama. Karena 56 sama dengan 12 kali 4 tambah 8, maka menurut algoritma Euclid, FPB A, B itu sama dengan FPB B, C. FPB 56 dan 12 itu nilainya sama loh dengan FPB 12 dan 8. FPB 12 dan 8 nilainya sama dengan FPB 8 dan 4. FPB 8 dan 4 nilainya sama dengan FPB 4 dan 0. Nah, kita ingat sebelumnya. Kalau suatu bilangan bukan 0, di FPB kan dengan 0, ya hasilnya adalah bilangan itu. Jadi, berapa FPB 124 dan 68? Jawabannya 4. Ini kalau misalnya sudah paham tentang konsep algoritma Euclidnya, nggak harus nulis FPB sepanjang ini. Cukup yang ditulis adalah ininya aja. Kita hitung 124 sama dengan berapa kali berapa tambah berapa. Terus sampai dapat angka 0. Maka kalau sudah dapat angka 0, inilah FPB-nya, yaitu 4. Oke, paham ya? Oh iya, ada satu hal lagi terkait FPB yang cukup penting, yaitu tentang relatif prima. Jadi kan kalau misalnya FPB 6 dan 8 itu adalah 2 ya. Sedangkan FPB 5 dan 9 adalah 1. Nah, kalau misalnya FPB suatu dua buah bilangan itu 1, maka dua bilangan itu kita katakan relatif prima. Jadi relatif prima itu adalah suatu sifat untuk dua bilangan yang FPB-nya 1. Kalau misalnya FPB-nya bukan 1, ini FPB-nya 2, maka ya 6 dan 8 tidak relatif prima. Oke,